Lebih baik ditunjukkan dengan bukti nyata ya kan, si tukang semir itu dipenjarain aja gitu loh, daripada harus keluar-keluar bongkar aib ya kan, sana sini ya kan. Hola netizen yang tercinta, masalah asmara Fadel Bajideh dan Loli hingga kini masih terus menuai sorotan publik, terutama setelah tersebar isu bahwa Fadel Bajideh telah menghamili Loli sampai menyuruh untuk menggugurkannya. Berbagai gosip miring lantas bermunculan, termasuk dugaan Fadel Bajideh menerima uang hingga ratusan juta rupiah dari Loli untuk biaya hidupnya. Fadel Bajideh dengan tegas mengaku tersinggung karena dituding suka minta uang ke pacarnya dalam jumlah yang besar. Tanpa memberikan bukti tidak pernah menerima uang itu, Fadel mengatakan bahwa keluarganya adalah orang berada sehingga ia tidak mengalami kesulitan keuangan sampai harus meminta pada Loli. Menurut Fadel Bajideh, Loli juga sudah tahu bagaimana kondisi keluarganya selama ini sehingga tidak perlu memberikannya sejumlah uang. Fadel Bajideh merasa sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada sang kekasih termasuk biaya kuliah. Di sisi lain sempat viral bukti transfer dari rekening milik Loli kepada Fadel Bajideh yang nominalnya mencapai puluhan juta. Hal ini dibongkar oleh salah satu teman Loli. Fadel Bajideh mengaku heran kenapa banyak orang yang mempercayai hal tersebut karena ia tidak pernah merasa minta uang pada Loli apalagi untuk membayar kuliah. Selama ini Fadel mengaku selalu mendapatkan uang dari orang tuanya untuk biaya kuliah. Meskipun membantah pernah menerima sejumlah uang, Fadel Bajideh membenarkan bahwa dirinya pernah dibelikan PS oleh Loli. Tapi barang itu bukan diberikan atas kemauannya sendiri, melainkan sebuah hadiah Valentine. Fadel Bajideh merasa itu adalah hal yang wajar karena dirinya pun memberikan hadiah pada sang kekasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, Pan gue udah bilang ini tuh bisa dilaporin. Tapi jujur Nikita Mirzani ini termasuk yang sabar banget, legowo banget sampai akhirnya memuncak karena si itu ya terus-terusan nantangin. Lah Pan mau sama mau, nggak bisa bro. Ketika lo mutusin buat pacaran sama anak di bawah umur itu resikonya besar banget, bahkan di penjara. Karena yang berhak untuk melaporkan apapun yang terkait dengan anak tersebut ya orang tuanya. Dimana dalam hal ini ya Nikita Mirzani, dimana anak itu masih penguasaan Nikita Mirzani gitu loh. Lu mau bilang lu sama-sama suka, dia yang mau, dia yang bahkan ngajakin lu berhubungan misalnya, kagak bisa, apalagi sampai hamil. Dan gak main-main Nikita Mirzani melaporkan si itu dengan undang-undang ini guys. Dan kalian harus tahu ancamannya itu di atas 5 tahun. Akhirnya Nikita Mirzani memutuskan melaporkan kekasih anaknya ke polisi terkait dengan tuduhan dan juga. Nah, meskipun Nikita Mirzani ini masih bermasalah ataupun berseteru dengan anaknya, tetapi dia masih peduli kepada Loli. Nah, Loli itu sudah 2 kali melakukan semenjak hubungannya dengan kekasihnya. Dan menurut Nikita Mirzani, hubungan anaknya ini dengan Fadel sudah di luar batas wajar. Hati ibu mana yang gak sakit, yang gak menangis dan teriris dan juga kecewa melihat anak perempuan satu-satunya mengecewakan ibunya. Harusnya Loli ini kuliah, berprestasi, membanggakan ibunya yang telah merawat dan membiayai dia serta membackup kehidupan dia, tapi malah memilih laki-laki itu. Ini Loli kayak diguna-guna gitu, sampai ngebelain laki-laki ini dan keluarganya. Ini juga ada temannya yang mengirimkan bukti transferan Loli. Loli pernah mentransfer sejumlah uang kepada cowoknya itu, mau minta beli PS lah, mau minta uang jajan lah. Cowok toksik kayak gitu udah tinggalin aja, nanti kamu menyesal Loli. Kamu lebih membela laki-laki itu daripada ibumu yang sudah membesarkan kamu dan juga menjadi single parent. Kalau nggak ada bukti yang
pengakuan, gak mungkin Nikita Mirzani melaporkan kekasihnya ke polisi. Bisa-bisa nanti Nikita Mirzani dilaporkan balik karena pencemaran nama baik. Pelajaran berharga yang diambil dari perseteruan Loli dan juga ibunya, jangan mendewakan pasangan dan jangan membela pasangan dan meninggalkan orang tua kita. Kita lebih memilih pasangan kita dan melupakan orang tua kita. Ingat, ketika kita disakiti oleh pasangan, kepada siapa kita kembali atau mengadu? Ya kepada orang tua. Toh kita sakit ataupun kita mengalami hal-hal yang tidak baik, orang garda terdepan yang akan membela kita adalah orang tua kita, bukan orang lain. Ingat itu, Loli. Nikita Mirzani telah melaporkan si tukang semir ke kantor polisi ya guys. Dan di dalam beritanya itu dia menyebutkan bahwa dirinya adalah orang tua dari korban. Sebenci-bencinya mak lu Loli masih dianggap anak kan lu, walaupun lu dicoret dari kakak. Gue bilang juga apa hubungan orang tua sama anak itu lebih kental daripada air. Lu mau ngebacotin anak lu kayak gimana juga, dia tetap anak lu. Dan si anak juga mau ngebenci ibunya kayak gimana, dia tetap dia ibu lu, akan melindungi lu. Makanya lu sadar Loli, lu sadar ya kan, orang tua lu udah kayak gitu tuh sama lu tuh. Udah lu pulang deh, lu sibuk cinta-cintaan aja lu Loli, heboh banget. Gue heran, gue diem-diemin nih kasus, gue liatin ya kan. Seharusnya memang nih Nikita Mirzani emang harusnya bertindak aja, nggak usah keluar-keluar sana sini. Nah kayak gini gue suka nih. Lebih baik ditunjukkan dengan bukti nyata ya kan, si tukang semir itu dipenjarain aja gitu loh, daripada harus keluar-keluar bongkar aib ya kan, sana sini ya kan. Udah langsung sikat aja, buktikan seorang ibu itu rela melakukan apapun tapi sesuai dengan action gitu loh, nggak cuma kata-kata doang. Dan kalau kayak gini kan gue seneng nih denger ya kan. Jadi ya bagus lah, semoga deh tukang semir sadar lagi sih. Lu tukang semir lu gaya-gayaan banget lu, sombong-sombongan lu, terus pakai ngatain lagi. Ya kan gue prank putus sama Loli, anjay lu ngeprank orang se-Indonesia, orang udah heboh sama si Loli, ternyata lu ngeprank, lu masuk ke YouTube-nya si Denny Sumargo, sampai si Denny pun lu prank. Bener-bener kelakuan lu ya. Makanya lu gak usah gaya-gayaan, lu gak usah sombong-sombongan lu. Lu mau ngelawan Nikita Mirzani, lu kayak gak tahu dia aja. Artis di Indonesia aja yang kagak ada yang berani sama dia, lu lagi mau cari gara-gara. Pokoknya saya dukung Bu NM. Buktikan kalau Anda ingin menyelamatkan anak Anda, ya anak Anda itu masih bisa diselamatkan kok. Mana tahu anak Anda itu harus diruqyah dulu atau dimandiin air laut ya kan, mana tahu udah kena peletnya Kang Semir tuh, bisa jadi ya kan. Bye bye. Jadi tuh ternyata Loli tuh beneran hamidun guys ya. Jadi gue kan dari kemarin kayak gue gak mau percaya gitu kan, kabar burung daerah kiri kanan membicarakan dia kalau hamidun gitu ya. Dan ternyata kalau kalian belum tahu, ternyata si emaknya si Nikmir itu udah ngelaporin itu si Abang Kribo, si apa namanya tukang semir sepatu itu ya, kelaporin ke polisi. Katanya dalam hal apa namanya ada pokoknya unsur-unsur begituan di bawah umur sama apa namanya pengguguran bayi. Terus gue kaget gitu, ternyata si Loli katanya udah gugurin 2 kali seng. Jadi dia katanya 2 kali udah hamidun. Gue terkejut-kejut gitu ya, sekali aja gue masih kayak yakin bener apa enggak sih. Tapi kan si emaknya udah ngelaporin nih, jadi kan udah confirm gitu ya guys. Kok bisa Loli, kok bisa kayak gitu ya. Aduh kelamaan lo di luar negeri kali ya, begitu ya. Udah buta hati buta mata gitu gue rasa kali ya. Terus gue ngeliat-liat nih tampang-tampangnya si Kang Semir, kok
makin lama makin songong ya. Apa segala gue lihat dia dance battle gitu ya. Dari dia gue mulai bertanya-tanya, apakah orang yang ngedance itu harus belagak ganteng, belagak keren gitu ya, kayak nantangin lawannya terus belagak ganteng, belagak keren gitu. Gue malah ngeliatnya, itukah sosok yang nyuruh Loli untuk ngegugurin kandungannya 2 kali gitu ya. Dosa bang, dosa. Lu inget dosa, 2 nyawa lu hilangin tuh dengan gampangnya. Udah lu hilangin, lu bikin lagi apa 2 kali, kagak ada otak. Emang Kang Semir nih keberatan rambut kali, otaknya keteken gitu ya.